Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin Sayyidi habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegera di dalam segala aktivitas kebaikan termasuk tanda dirimu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah hal yang perlu disegerakan. Dan jikalau kita berbicara kebaikan, tentu kebaikan ini sambungnya adalah kepada Allah, sambungnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan sambungnya kepada khidmah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka otomatis dalam aktivitas seperti ini tidak boleh menunda-nunda, karena penundaan di dalam segala amal itu adalah kemunduran. Penundaan di dalam segala aktivitas kebaikan itu adalah kemerosotan. Maka di dalam kebaikan adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba itu apa? Lomba-lomba itu ya bersegera, disiplin waktu dalam kegiatan kebaikan. Maka nggak ada berlomba-lomba itu lemot, berlomba-lomba itu nunda-nunda, nggak ada. Ketahuilah, seseorang yang menunda-nunda di dalam segala amal, maka dia adalah menunjukkan orang yang terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angannya. Kapan suruh tobat sekarang, nunggu nantilah belum beruban. Kapan suruh ngaji sekarang, hadir ke majelis nantilah belum tua, nanti. Ya kalau dia hidup selama-lamanya, kalau mati esok bagaimana? Maka sampai disebutkan dalam sebuah pepatah, carilah akhiratmu seakan-akan mati besok, dan carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita hidup selama-lamanya di dunia? Ya tidak mungkin. Tapi kalau mati esok, ya pasti. Kalau kayak gitu, urusan akhirat, kebaikan lebih kita segerakan daripada urusan dunia. Saya yakin urusan dunia kita semuanya sepakat, tidak akan ada yang mau nunda-nunda. Siapa yang mau nunda-nunda dapat gaji? Siapa mau nunda-nunda dapat tender? Siapa nunda-nunda pencairan duit? Siapa nunda-nunda dapat proyek? Nggak ada. Hampir urusan dunia tidak mau nunda-nunda. Tapi kenapa kalau urusan akhirat nunda-nunda? Bangun malam jam 3 sudah melek, entar setengah 4. Nanti aja setengah 4, masih ada setengah jam lagi. Entar. Akhirnya ujung-ujungnya subuhnya kesiangan. Padahal Allah sudah ngasih kesempatan kepada dia, diingatkan bangun malamnya jam 3 sekian. Tapi karena dia penunda-nunda, bahaya. Dan termasuk nunda-nunda ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan punya cara untuk menggoda manusia dengan sistem biasa nunda-nunda. Maka mulai sekarang bersegeralah di dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Masya Allah, momen kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan dan jangan ditunda-tunda. Kapan saat ini terbetik di dalam hatimu infak, pengen infak sedekah ada di pesantren, pengen infak sedekah ada di masjid, pengen infak sedekah ada di madrasah, langsung keluarkan dari sakumu, langsung infakkan. Kenapa? Karena kalau kamu tunda sesaat, kamu tunda 1 menit, kamu tunda 5 menit, akan berbeda saat itu hasilnya. Berbedanya apa? Bisa jadi kau tunda 5 menit, engkau punya keinginan beli bakso, engkau punya keinginan beli somai, akhirnya duit yang harusnya kamu infakkan nggak jadi kau infakkan. Makanya sampai disebutkan, infaknya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sedikit, atau para sahabat terdahulu walaupun sedikit, dibanding infaknya orang sekarang, ya jauh lebih gede infaknya para sahabat terdahulu. Kenapa? Para sahabat terdahulu sudah melakukan itu, sudah memulainya, sudah mendahulunya, maka pahalanya besar. Bahkan tidak ada pahala infak yang dilakukan oleh orang zaman sekarang kecuali semuanya nyampe kepada para sahabat yang infak terdahulu, kebaikannya yang telah mendahului. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang sekarang kecuali dari kebaikan yang dahulu. Nah, ini buah dari bersegera di dalam amal itu seperti itu. Kemudian orang yang bersegera di dalam amal
Dalam arti bersegera ini juga tetap harus memenuhi syarat-syarat kriteria di dalam ibadah. Karena gini loh, setan itu pinter. Mula-mula setan itu menjadikan manusia suka nunda-nunda. Menjadikan manusia suka nunda-nunda. Males pisan, apa-apa mundur, apa-apa mundur, apa-apa mundur. Bayar utang mundur. Kan gitu kan. Rapat mundur. Pokoknya ini model orang nggak disiplin sudah. Sehingga malaikat nyatetnya juga yang maju mundur. Kenapa? Karena biasa nunda-nunda dia. Lah, kalau orang sudah memerangi untuk menunda-nunda, diperangi oleh manusia, maka dia nanti akan dikasih penyakit kedua oleh setan apa? Berburu-buru tapi tanpa aturan. Sehingga sholatnya buru-buru juga. Ya sudahlah, inti suruh sholat dari tadi suruh nunda-nunda, ternyata kamu tetap mau bersikeras untuk sholat tepat waktu. Ya sudah, sekarang segera sholat, tapi dipercepat. Sehingga rukunnya tidak diambil, syaratnya tidak diambil, hanya kayak capung minum air sholatnya. Nah, kalau seperti ini juga, ini tipu daya setan juga. Artinya apa? Bersegeralah di dalam segala amal, namun tetap perhitungan harus. Saya mau melangkah infak nih, jangan sampai infak yang nyetir saya setan. Sok infak yang banyak. Infak yang nyetir setan itu apa? Kamu infaknya banyak di hadapan orang banyak agar supaya dipuji. Sehingga tadinya kamu itu sudah ngekurs keuangan kamu itu infaknya harusnya 50.000 karena uangmu adalah pas-pasan, tapi gara-gara dilihat orang ya sudah 100.000, akhirnya 50-nya ngutang. Loh, berarti ini bersegera tapi tanpa hitungan, tanpa ada koordinasi dengan dirinya sendiri dan juga tanpa koordinasi dengan adanya syariat. Maka kalau seperti ini juga ini masuk pada wilayah tipu daya syaitan. Makanya maksudnya bersegera dari segala amal kebaikan itu, bersegera dalam segala amal kebaikan bukan berarti tanpa hitungan. Karena Allah itu sangat senang sekali kepada hamba yang melakukan aktivitas istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu terus-menerus, tepat waktunya, tidak nunda-nunda, dan diperhitungkan. Syarat dan rukunnya tidak kelewat. Syarat dan rukunnya tidak kelewat. Maka ayo, Ramadan adalah momen kita bersegera di dalam segala amal kebaikan, namun sesuai tuntunan syariat Islam. Sesuai tuntunan syariat Islam. Makanya termasuk diantaranya takjil iftar, berbuka itu tidak boleh nunda-nunda. Bersegera, takjil. Itu ada pahalanya tersendiri. Ya, bersegera, takjil ada pahalanya sendiri. Kemudian sholat 5 waktu jangan nunda-nunda. Membaca Al-Quran, pokoknya jangan nunda-nunda Ramadan. Ramadan kali ini adalah Ramadan untuk kita menggali prestasi kita di hadapan Allah tanpa menunda-nunda dalam segala kebaikan. Dan yang paling penting lagi, jangan nunda-nunda tobat. Jangan nunda-nunda tobat. Karena esok belum tentu itu menjadi hari kita. Bisa jadi esok kita sudah dikubur, ditanam, maka belum sempat tobat, maka kita akan mati dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersegera dalam segala kebaikan. Jangan mau nunda-nunda, jangan mau ditipu daya syaitan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang berlomba-lomba di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.